Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Tanggung Jawab Duniawi dan Hasil Surgawi. Bacaan yang kita akan pelajari terambil dari Markus 12 ayat 13 sampai dengan ayat 27. Apa yang sedang terjadi di sini? Kebenaran apakah yang Yesus ajarkan? Kita tahu semua bahwa ada banyak rencana-rencana yang disusun untuk menangkap Yesus. Jadi para pemuka agama berusaha dengan segala cara untuk bisa mendakwa Yesus. Jadi pada Markus 12 ayat 13 dan seterusnya, pemuka agama sedang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dalam pertanyaan ini tampak bahwa mereka seolah-olah menghargai Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Sebuah pertanyaan yang kontroversi, saudara-saudaraku. Jadi pada bagian pertama ini kita melihat bahwa pemuka agama sedang membuat sebuah pertanyaan kontroversi yang bersifat politis, ya. Jadi pertanyaan yang bersifat politis. Nah, apa yang kemudian Yesus katakan untuk menjawab pertanyaan mereka? Yesus tahu sebenarnya bahwa mereka munafik, ya. Dia katakan, "Mengapa kamu mencobai aku?" Ya. Yesus tahu isi hati dan pikiran mereka. Sehingga Yesus berkata demikian, "Mengapa kamu mencobai aku?" Ya. Lalu Yesus tahu isi hati mereka. Orang-orang ini seolah-olah percaya dan akan melakukan apapun yang Yesus katakan, dan mereka seolah-olah akan setia. Andai kata Yesus berkata, "Kalian harus membayar pajak," mereka akan setia membayar pajak walaupun mereka harus jatuh miskin. Atau sebaliknya, ketika Yesus katakan mereka tidak harus membayar pajak, mereka juga akan setia walaupun mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Jadi inilah yang seolah-olah muncul, yang kelihatan di permukaan dari pertanyaan yang disampaikan oleh pemuka agama tadi. Namun Yesus tahu bahwa sesungguhnya mereka sedang merancangkan sesuatu untuk menjebak. Sehingga selanjutnya Yesus berkata, "Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Maka kemudian dia bertanya setelah dinar itu dibawa kepada Yesus, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Lalu mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Nah, ketika mereka menjawab gambar dan tulisan kaisar, Yesus kemudian berkata, "Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, saudara-saudaraku, ini adalah sebuah jawaban yang diplomatis yang disampaikan oleh Yesus kepada pemuka agama. Jadi mereka tidak mendapatkan satu celah atau satu celah pun untuk mendakwa Yesus karena Yesus menjawab demikian bijaksana. Kemudian
Tidak sampai di situ. Lalu mereka kemudian memberikan pertanyaan kedua yang bersifat kontroversi secara teologis. Ya. Hal ini disampaikan oleh orang Saduki. Siapa orang Saduki? Orang Saduki adalah sekelompok orang-orang yang begitu percaya kepada kelima kitab Musa, ya, sebagai kitab suci. Jadi mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, oleh karena itu mereka ingin supaya pengajaran tentang kebangkitan ini berhenti sampai di situ saja, tidak dikumandangkan lagi. Maka mereka memberikan sebuah pertanyaan yang bersifat teologis berdasarkan kitab Taurat yang mereka pelajari. Nah, dikisahkan bahwa dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, pertanyaan mereka itu tentang siapakah yang menjadi suami dari seorang wanita yang telah meninggal suaminya. Jadi ini adalah sebuah cara untuk menjebak Yesus karena wanita tadi telah menikah lebih daripada satu suami. Nah, jadi inilah yang mereka ingin tanyakan supaya Yesus tidak bisa memberikan sebuah argumen yang tepat sehingga mereka yang menginginkan pengertian tentang kebangkitan orang mati itu mendapatkan tempat dan pengajaran tentang kebangkitan orang hidup itu benar-benar berhenti dengan diskusi dan pertanyaan teologis ini. Nah, pertanyaan ini adalah sebuah upaya untuk mendiskreditkan doktrin kebangkitan. Ya. Jadi apa yang Yesus katakan atas pertanyaan mereka? Yesus berkata bahwa ketika orang mati tidak ada kawin mawin, ya. Tidak ada pernikahan di surga. Manusia seperti malaikat bila mana telah dibangkitkan. Lalu kemudian dia membela doktrin kebangkitan dengan membandingkan Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 di mana dikatakan bahwa Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, ini menyiratkan bahwa mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak mati. Ada satu masa mereka akan dibangkitkan. Mereka, Abraham, Ishak dan Yakub akan dibangkitkan. Dan Allah yang sama, Allah yang akan membangkitkan mereka. Saudara-saudaraku, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Ada 3 hal. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa dijawab oleh Yesus. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang tanggung jawab kepada umatnya. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah. Jadi bagi kita umat-umat Allah ada tanggung jawab yang harus kita lakukan baik kepada Allah dan juga kepada pemerintah atau kaisar pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah Yesus mengajarkan kepada kita tentang kehidupan kekal adalah sebuah kepastian. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita pelajari tentang tanggung jawab dunia dan hasil surga berdasarkan Markus 12 ayat 13 sampai 27. Kiranya kita diberkati, iman kita diteguhkan sampai Tuhan datang. Amin.